Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mufatahah. Saya berasal dari PKBM Homeschooling Kak Sita Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing terkait dengan kegiatan asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada satu kebijakan dari Kemdikbud yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa UN atau ujian nasional sendiri diganti dengan kegiatan yaitu asesmen nasional atau AN. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan apa sih asesmen nasional itu, apa sih bedanya AN, asesmen nasional, dengan ujian nasional atau UN. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional ini pada prinsipnya memang sangat berbeda jauh dengan UN. Yang seperti kita tahu bahwa UN sendiri adalah kegiatan untuk mengevaluasi peserta didik secara individu melalui penilaian kognitif yang terbatas pada mata pelajaran tertentu dan hanya dilakukan setiap 3 tahun sekali pada kelas ujung, baik itu untuk kelas 6 tingkat SD, kelas 9 tingkat SMP, dan kelas 12 untuk tingkat SMA. Kemdikbud sendiri memberikan suatu kebijakan terkait mengganti UN dengan asesmen nasional karena suatu landasan yang begitu kuat, di mana AN sendiri adalah suatu usaha untuk mengevaluasi pembelajaran di suatu sekolah, baik itu dilihat dari proses input, kegiatan proses pembelajaran sendiri, output dan hasilnya, gitu ya. Jadi berbeda memang dengan UN itu sendiri. Kalau UN tadi kan hanya untuk kegiatan kognitif, sedangkan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi kegiatan input, proses, output, dan hasil pembelajaran. UN lebih condong untuk kegiatan evaluasi kemampuan kognitif, sedangkan AN atau asesmen nasional itu meliputi kegiatan untuk menilai kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kegiatan asesmen nasional terbagi menjadi 3 lingkup. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua yaitu survei karakter, yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Untuk kegiatan AKM sendiri atau asesmen kompetensi minimum itu digunakan untuk mengukur capaian kognisi peserta didik yang meliputi 2 hal yaitu literasi dan numerasi. Sedangkan untuk kegiatan survei karakter untuk menilai karakter peserta didik sesuai dengan sosiokultural yang berpedoman terhadap 6 karakter pelajar Pancasila. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar digunakan sebagai lingkungan pendukung kegiatan pembelajaran peserta didik. Melalui kegiatan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Mendikbud, di sana nanti kita akan mempelajari tentang konsep asesmen nasional yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA dan butir soal asesmen literasi numerasi untuk tingkat SMA, karena kebetulan saya mengikutinya untuk tingkat SMA. Jadi nanti disesuaikan untuk tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi nanti disesuaikan sesuai dengan kita mengajar di level apa. Dan yang keempat yaitu tindak lanjut mengenai laporan hasil AKM itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan AKM yang diselenggarakan oleh BIMTEK AKM Mendikbud sendiri, bahwa AKM itu memang memberikan manfaat bukan sekedar nilai. Ingat, memberikan manfaat yang lebih besar bukan sekedar nilai. AKM digunakan sebagai peta awal mutu pendidikan secara nasional. Jadi untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.
Yang ketiga, AKM tidak digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bukan, tetapi memang untuk mengevaluasi bagaimana sih mutu pembelajaran dan pendidikan selama ini di Indonesia. Manfaat AKM sendiri yaitu yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Dan yang ketiga yaitu dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Nah, melalui beberapa penjelasan di atas tadi, melalui kegiatan BIMTEK yang disampaikan oleh Kemdikbud seri AKM sendiri, saya selain mendapatkan pengetahuan-pengetahuan penting terkait dengan perbedaan asesmen nasional dan juga ujian nasional dan kenapa asesmen nasional itu harus dilakukan, jadi memang penting sekali bagi saya, terutama bagi seorang pendidik, untuk saat ini mengetahui kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah terkait dengan dunia pendidikan. Jadi memang berbeda jauh dengan saya sekolah dulu waktu tingkat SD, SMP, SMA dengan yang sekarang ini. Bahwa UN dihapuskan itu bukan berarti tidak ada evaluasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang UN dihapuskan, tetapi bukan berarti tidak ada ujian yang diselenggarakan. Jadi ujian tetap ada, tetapi ujian itu sendiri diberikan kepada sekolah. Jadi kewajiban kepada sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian ujian sekolah berbasis nasional. Jadi tetap ada ujian, tetapi tidak berfokus pada 4 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran tertentu saja untuk kegiatan asesmen. Oleh karena itu Kemdikbud mengubahnya atau mengganti kebijakannya dengan kegiatan asesmen nasional. Dan kenapa asesmen nasional itu penting? Karena pertama adalah digunakan hasil dari evaluasi asesmen nasional itu digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kognitif. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ujian nasional itu lebih kepada penguasaan kognitif, sedangkan di dalam pembelajaran pendidikan pada umumnya terdapat 3 capaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan kalau ujian hanya berfokus pada ujian nasional kognitif, bagaimana dengan penilaian psikomotor dan sikap siswa itu sendiri? Nah, maka oleh karena itu Mendikbud sendiri melakukan perubahan terkait dengan kegiatan asesmen itu, di mana kegiatan asesmen mencakup seluruh dari 3 komponen penting dalam pendidikan, baik itu untuk penguasaan kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi memang tujuan asesmen nasional itu untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan itu diharapkan bahwa peserta didik kita itu siap atau mampu menjadi peserta didik yang memiliki karakter-karakter yang harus dimiliki untuk menghadapi abad 21 ini, di mana kecakapan hidup abad 21 itu kurang lebih ya ada 3 hal. Yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi, yang kedua kecakapan menggunakan IT, yang ketiga yaitu kecakapan hidup untuk belajar dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi memang berbeda sekali dengan asesmen ujian nasional yang selama ini kita rasakan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Bapak Ibu guru bisa mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis pembelajaran yang dilakukan oleh Kemdikbud mengenai kegiatan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jadi di sana nanti kita akan dijelaskan latar belakang asesmen nasional itu kenapa dan pentingnya apa. Yang kedua, AKM sendiri itu konsepnya seperti apa, kenapa penting asesmen nasional itu dilakukan, dan seterusnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan, sharing yang bisa saya bagikan. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti kegiatan BIMTEK yang disampaikan oleh Mendikbud melalui seri AKM. Sekian dari saya, mohon maaf jikalau banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan atau masih dalam tahap butuh belajar, karena ini pertama kalinya saya rekam video pembelajaran seperti ini.
Semoga bisa dimaafkan dan dimaklumi dan semoga bermanfaat tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.